Memiliki menantu yang sabar, baik dan taat pada suami adalah idaman bagi setiap ibu mertua. Tapi hal itu tidak berlaku bagi Bu Mira, seorang mertua yang kasar, suka menyindir, bahkan memfitnah menantunya sendiri. Assalamualaikum Bu. Ini Ayu bawain oleh-oleh dari Dirga. Akhirnya kamu ingat juga sama rumah ini. Biasanya cuma bisa jalan-jalan, sekarang baru muncul. Itu pun nunggu Dirga pulang. Maaf ya Bu, kami gak sempat mampir kemarin-kemarin. Ini ada sedikit oleh-oleh, Ayu beliin khusus buat Ibu. Oleh-oleh? Hah? Kalau cuma buat basa-basi gak usah repot. Saya gak butuh coklat-coklatan kayak gitu. Mending perhatian kalian tuh dikasih waktu, bukan barang kayak gini. Ibu, Ayu itu niat banget pilih oleh-oleh buat Ibu. Jangan gitu dong Bu, Ayu itu udah niat baik loh. Kamu tuh ya Dirga, makin lama makin dibutakan sama istri kamu itu. Saya ini ibu kamu, bukan orang asing. Jangan dibutakan sama wajah manisnya itu. Bu, Ayu selalu berusaha jadi istri dan menantu yang baik buat Ibu dan Dirga. Ayu gak pernah punya niat jahat ke Ibu. Kamu baik, kamu pura-pura baik di depan orang manis, di belakang siapa yang tahu? Saya ini tahu betul orang kayak kamu, diam-diam licik. Udah pernah saya lihat tipe kayak kamu tuh. Ibu, cukup. Jangan fitnah Ayu terus. Dia itu gak pernah sekalipun kasar sama Ibu, gak pernah ngebantah. Kamu dibutakan Dirga. Kamu itu anak saya, darah daging saya. Tapi sejak nikah sama perempuan ini, kamu jauh dari saya. Dulu kan kamu pulang bawa makanan, sekarang cuma bawa alasan. Ayu gak pernah bermaksud jauhkan Mas Dirga dari Ibu, Bu. Ayu cuma mau jadi keluarga yang baik. Hah? Keluarga? Kamu bukan keluarga, kamu cuma pendatang. Perempuan dari keluarga biasa-biasa aja, gak pantas buat anak saya. Bu, Ayu itu wanita yang sabar, baik, setia. Dia juga ngurus saya waktu sakit. Dia yang selalu doakan Ibu tiap malam. Ibu gak tahu karena Ibu gak pernah mau lihat dia, Bu. Halah, sudahlah. Kalau bukan kamu yang bilang, saya gak akan percaya. Yaitu aktingannya jago. Maaf Bu, kalau Ayu belum bisa jadi menantu yang Ibu harapkan. Tapi Ayu gak akan pernah berhenti hormatin Ibu. Ayu cuma pengen keluarga ini rukun. Rukun? Sama kamu? Mustahil. Kamu tuh pembawa sial. Sejak kamu nikah sama Dirga, usaha saya tuh jadi jatuh. Kesehatan saya jadi drop. Kamu itu kutukan. Bu, jangan asal ngomong deh. Semua orang tua di luar sana pengen menantu kayak Ayu. Tapi Ibu gak pernah bersyukur. Keluar kamu di rumah saya sekarang juga. Saya gak butuh perempuan palsu di rumah ini. Kalau itu yang Ibu mau, Ayu pamit. Tapi Ayu akan tetap doain Ibu walaupun Ibu benci sama Ayu. Pulang sana, bawa kutukan kamu jauh-jauh dari rumah ini. Mas, Ayu gak kuat sebenarnya, tapi Ayu sayang sama Mas. Dan Ayu masih anggap Ibu itu seperti ibu kandung Ayu sendiri. Aku tahu Yu, aku tahu kamu kuat. Tapi maaf karena kamu itu harus menderita begini demi aku. Aku janji, aku akan cari cara supaya Ibu ngerti. Aku itu gak akan tinggalkan kamu Yu. Kamu itu istri yang terbaik yang pernah aku temui. Tuhan, Ayu gak tahu sampai kapan bisa bertahan. Tapi Ayu cuma pengen hidup tenang, punya keluarga yang damai. Kalau Ayu salah, ampuni Ayu. Tapi kalau Ayu benar, tolong bukakanlah hati Ibu. Aku tahu Yu, aku tahu kamu kuat. Tapi maaf karena kamu itu harus menderita begini demi aku. Aku janji, aku akan cari cara supaya Ibu ngerti. Aku itu gak akan tinggalkan kamu Yu. Kamu itu istri yang terbaik yang pernah aku temui. Ayo, yuk kita pulang. Sesuai dengan keinginan ibunya, Ayu kemudian pulang dari sana. Kamu tahu nggak, Retno? Menantu saya itu ya, aduh, aktingnya tuh kayak artis sinetron. Manis di luar, tapi saya tahu dalamnya itu busuk. Dirga dibutakannya oleh dia. Tapi Mir, aku sering lihat Ayu bantuin kamu masak kalau lagi nginep di sini. Bahkan waktu kamu sakit pun dia yang jaga. Apa iya dia seburuk itu? Itu mah cuma acting dan pencitraan doang, Bu. Kalau watak aslinya sih orangnya busuk banget.
Meski mencoba meyakinkan Bu Retno, nyatanya Bu Retno masih sama sekali tidak terpengaruh karena semua orang yang ada di sana tahu bagaimana sifat dari mertuanya Ayu. Keesokan harinya, Lihat kan, baru aja di mana sebentar kemarin. Udah nggak mau lagi datang ke rumah ini lagi. Udah jambarin berita yang aneh-aneh ke orang-orang. Dasar menantu sialan. Mau dia apain sih sebenarnya? Kalau bukan karena dia, Dirga pasti nggak akan jauh kayak gini. Bener-bener menantu sialan itu. kini giliran Bu Mira yang menghampiri kediaman Ayu dan juga Dirga. Kalian pikir aku nggak tahu ya? Dasar perempuan licik, manis di depan tapi nyebelin cerita di belakang. Itu rumah tangga siapa yang kamu ceritain ke Bu Retno? Hah? Siapa? Bu, Ayu bersumpah demi Allah, Ayu nggak pernah ngomong apa-apa. Kalau ibu dengar yang nggak enak, Ayu minta maaf. Kok itu bukan dari mulut Ayu. Ayu juga betul kehormatan keluarga ini. Jaga kehormatan. Dasar munafik. Kamu pikir aku bodoh? Waktu kamu pura-pura nyapu, kamu dengar obrolan aku sama tetangga kan? Lalu kamu ubah jadi gosip baru kan? Makanya Dirga makin jatuh hati dari aku. Bu, jangan asal nuduh deh. Aku yang jauh karena ibu itu terus-menerus menyakiti Ayu. Aku udah cukup sabar, Bu. Jangan hancurkan pernikahan kami cuma karena ibu itu gak suka Ayu dari awal. Lihat tuh, dia sudah berhasil cuci otak kamu. Kamu itu udah gak inget sama yang ngandung dan bersin kamu. Kalau bukan karena perempuan ini, kamu gak akan berani melawan ibu sendiri. Ibu, Ayu gak pernah ingin Mas Dirga jauh dari ibu. Justru Ayu ingin kalian tetap dekat. Tapi selama ini Ayu hanya diam sedikit demi sedikit, difitnah, dicaci. Apakah itu belum cukup bukti kalau Ayu tulus? Kalau tulus kamu gak akan bawa-bawa urusan rumah ini keluar. Aku gak butuh menantu yang cari simpati. Aku butuh perempuan yang bisa tunduk, diam dan tahu tempat. Bu, Ayu itu menantu yang baik. Dia itu gak pernah membalas caci maki ibu loh. Dia yang selalu doakan ibu setiap malam. Kalau ibu itu bisa lihat sedikit aja dari ketulusan dia, mungkin ibu gak akan sekeras ini deh. Ibu, aku itu mohon jangan terus simpan kebencian. Kalau ibu punya masalah sama Ayu, katakan baik-baik, tapi jangan terus lempar tuduhan. Ayu itu bukan musuh, Bu. Dia itu bagian dari keluarga kita. Hei, jangan ngajarin aku jadi ibu. Aku lebih tua, lebih tahu. Dan aku yakin perempuan ini, aku hancurkan hidup kamu suatu hari nanti. Tapi kamu yang pilih dia, kamu yang tanggung jawab. Ibu, kalau Ayu benar-benar salah, siap pergi. Tapi kalau Ayu gak pernah berniat jahat, Ayu mohon berhenti memfitnah. Ayu sudah cukup menahan luka di dalam diam. Keluarga, selama aku hidup, dia gak pernah jadi bagian dari aku. Dia cuma numpang nama. Dan kalau kamu tetap bertahankan dia, kamu bukan lagi anakku. Mas, kalau Ayu yang jadi beban, siap pergi. Tapi Ayu gak mau Mas putus hubungan sama ibu. Siap disalahkan asal keluarga ini gak pecah. Tapi Ayu mohon jangan biarkan Ayu terus dihancurkan tanpa sebab. Enggak Yu, kamu gak akan kemana-mana. Aku akan lindungi kamu. Kalau ibu gak bisa terima kamu hari ini, aku akan tetap temani kamu sampai ibu itu buka mata dan juga hatinya. Kalian akan lihat suatu hari nanti semua akan kebongkar. Dan kamu Ayu, kamu akan merasakan sendiri akibat dari semua kepura-puraan kamu. Tuhan gak tidur kan? Kita lihat siapa yang benar. Benar Bu, Tuhan gak tidur. Dan Ayu pun yakin jika Ayu dijatuhkan tanpa alasan, maka Tuhan sendiri akan angkat Ayu kembali. Diserahkan semuanya kepadanya. Ayu, aku janji, apapun yang terjadi, kamu itu gak akan sendirian. Aku tahu kamu itu sudah terlalu lama disakiti, tapi aku juga tahu kamu itu tulus. Aku akan terus jadi saksi bahwa kamu adalah istri yang sabar dan juga kuat. Terima kasih ya Mas. Kadang Ayu merasa sendirian banget. Tapi tiap kamu genggam tangan aku dan bilang percaya, aku bisa bertahan. Aku cuma ingin keluarga ini utuh, walau Ayu harus menangis setiap malam. Mas, Ayu titip satu hal. Kalau suatu hari ibu butuh Ayu, sekasar apapun dulu sikapnya, Ayu tetap akan datang. Karena Ayu gak ingin dendam warisan ke anak-anak nanti. Ayu ingin tutup luka ini dengan maaf. Aku gak tahu harus bilang apa lagi Yu. Tapi kamu benar. Kebaikan harus ditanam terus-menerus. Walau tanahnya keras, suatu saat pasti akan tumbuh dan mungkin
Ibu akan lihat cahaya itu saat dia itu benar-benar butuh kamu, Yu. Mulutmu adalah harimaumu. Setiap kejahatan yang dilakukan pasti ada balasannya. Kini balasan itu mulai dirasakan oleh Bu Mira. Aduh, tanganku kenapa begini dingin, kesemutan, jari-jariku kaku ya Allah. Kenapa leherku juga sakit semua begini? Apa ini cuma masuk angin? Atau ini jangan-jangan kutukan dari perempuan itu? Tidak, nggak mungkin. Dia pasti kirim sesuatu lewat makanan kemarin. Dia mau habisin aku diam-diam. Aku harus lapor dia ke Dirga. Ayu, ini sudah hampir tengah malam, tapi aku tuh kok gelisah banget. Entah kenapa, pikiranku ini ke ibu terus. Kamu masih mimpi buruk tentang ibu nggak tadi? Iya mas, dan kali ini mimpi itu lebih jelas. Aku lihat ibu jatuh di kamar sendiri minta tolong, tapi nggak ada yang datang. Muka beliau pucat, tangannya gemetar. Ayu bangun dari rasa takut yang aneh. Aduh, apa ini? Kok sendi-sendiku sakit semua? Kenapa nggak bisa digerakkan? Tolong, ada yang tolong. Aku nggak bisa jalan. Dirga kak, Ayu, tolong. Kenapa nggak ada orang yang dengar? Rumah ini sepi banget. Aku sendiri di rumah ini, selalu sendiri. Tapi kenapa sekarang saya dingin? Yu, aku gak tenang. Kita harus cek ibu sekarang juga. Mau hujan atau tengah malam, aku gak bisa tidur. Sebelum tahu ibu itu baik-baik aja, hatiku bilang ada yang gak beres. Ayo mas, Ayu juga ngerasa begitu. Biar kita bawa makanan hangat sekalian. Mungkin ini waktunya Ayu datang ke ibu. Mungkin sebagai menantu, tapi sebagai anak. Bukan sebagai menantu, tapi sebagai anak. Menurut firasat, Ayu dan Dirga pun langsung bergegas menemui ibunya. Tuhan, kalau ini hukuman karena kebencian di hatiku, aku nggak tahu harus gimana. Aku cuma takut kehilangan anakku, tapi aku terlalu keras, terlalu penuh dendam. Ayu, Dirga, andai kalian tahu hatiku juga sudah capek membenci. Tapi aku malu, aku tahu kalian nggak percaya kalau aku ingin minta maaf. Ibu, Bu, kami datang, Bu. Ibu di mana? Rumah kok gelap begini, gak biasa banget. Itu suara dari kamar, seperti orang ngeluh. Ayo cepat. Ya Allah, Ibu kenapa? Ibu dengar suara kami kan? Ibu, lihat aku, ini Dirga, Bu. Bu, bismillahirrahmanirrahim. Ayo bantu Ayu. Ibu, jangan banyak gerak dulu. Nafas pelan-pelan ya, Bu. Mas, tolong ambilin selimut, tangan ibu dingin banget. Ayu, Dirga, maafkan ibu. Ibu terlalu keras, terlalu curiga. Gue pikir kamu akan ambil anakku, padahal kamu yang jaga dia. Kamu yang sabar. Sudah Bu, nggak usah bicara dulu. Ayu di sini nggak ada rasa benci di hati Ayu. Ayu cuma ingin ibu sehat, bahagia. Dan Ayu nggak pernah ada terebut siapa-siapa dari ibu. Yu, hari ini pertama kalinya aku lihat ibu itu mau bicara lembut sama kamu. Walau dalam kondisi begini, setidaknya hatinya mulai terbuka ya. Mas, Ayu nggak pernah ingin lihat ibu jatuh sakit. Tapi mungkin ini cara Tuhan kasih waktu buat kita semua kembali saling memahami. Mungkin ini bukan azab, tapi pelajaran buat semuanya. Ayu, terima kasih ya Kak. Tetap tenang, tetap datang, walau ibu sudah terlalu banyak menyakitimu. Ayu kan selalu datang, Bu, karena Ayu mencintai ibu. Meski selama ini Ayu belum pernah dipeluk sebagai anak. Dirga, Ayu, duduklah sebentar. Aku nggak tahu berapa lama lagi aku bisa bicara. Mungkin ini cuma flu tua, mungkin juga bukan. Tapi kali ini ibu benar-benar takut. Dulu ibu pikir bisa hadapi segalanya sendiri, tapi waktu tumbuh ibu nggak nurut ibu sendiri. Ibu nggak punya siapa-siapa selain kalian. Ibu jangan bilang gitu dong. Ibu masih kuat. Dokter bilang cuma gangguan saraf ringan dan kelelahan aja. Tapi Bu, sejak kapan ibu simpan semua ini sendirian? Kenapa nggak pernah terbuka ke aku dan juga ke Ayu? Karena ibu takut kehilangan dirimu sejak kamu nikah. Ibu merasa sendiri, ibu lihat kamu bahagia, ibu malah iri. Tapi ibu gak sadar kebencian itu berubah jadi racun. Dan aku terlalu egois untuk akui itu sejak awal. Maafin aku ya Bu, aku tahu ini semua juga salah aku. Semenjak aku menikah, aku jarang main menemui ibu. Wajar kalau ibu itu ngerasa sepi dan juga sendirian. Apalagi sekarang, ayah udah gak ada. Harusnya Dirga yang menggantikan ayah untuk menemani ibu. Maafin Dirga ya Bu. Ayu, kamu tau gak, dulu waktu kamu baru nikah sama Dirga, aku sudah punya niat dari awal buat gak suka sama kamu. Bukan karena kamu jelek atau buruk, tapi karena kamu terlalu sempurna. Kamu terlalu sabar,
Kau bikin aku ngerasa kecil sebagai ibu. Bu, aku gak pernah bermaksud buat gantiin posisi ibu. Ayu justru selalu iri sama hubungan Mas Dirga dan ibu. Ayu ingin satu hari nanti anak Ayu juga sayang sama Ayu kayak Mas Dirga ke ibu. Tapi Ayu juga manusia, Bu. Ada luka yang Ayu simpan bukan karena benci, tapi karena menghormati ibu. Gimana perasaanmu, Yu? Setelah semua ini, apakah kamu masih bisa bahagia di tengah luka yang pernah dibuka? Aku gak kuat, Mas, tapi aku bertahan karena aku percaya kamu dan ibu adalah keluarga aku. Aku tahu kalau aku tinggal di rumah ini, waktu dulu luka ini gak akan sembuh. Aku tetap akan kepikiran. Tapi hari ini aku lihat cahaya dari mata ibu dan itu udah cukup. Ayu, boleh kan aku minta suatu hal sebelum keluar dari rumah sakit ini? Aku pengen kau panggil aku ibu, tapi bukan karena kewajiban, tapi karena kau memang ikhlas. Aku sudah sanggup ibu sebagai ibu kandung sejak aku jadi istri Mas Dirga. Tapi kalau hari ini ibu benar-benar buka hati, maka dari hati terdalam aku panggil ibu. Ayu di sini dan Ayu selalu sayang sama ibu. Aku akan jaga dia seumur hidupku, Bu. Dan aku itu akan janji gak akan pernah lagi biarkan ibu itu merasa sendirian. Karena sekarang kita semua sudah benar-benar jadi satu keluarga, Bu. Luka akan sembuh, Mas. Bekasnya mungkin tetap ada, tapi Ayu gak akan hidup untuk mengingat luka. Ayu hidup untuk mencintai, memaafkan, dan menata rumah ini jadi tempat yang lebih damai. Dan Ayu yakin kita bisa lewatin semuanya. Dirga, rawat istri ibu baik-baik. Dia bukan cuma pasanganmu, tapi penyemangat ibumu yang keras kepala ini. Kalau bukan karena dia, mungkin ibu masih tenggelam dalam kebencian. Dia malaikat yang Allah kirim, dan kamu harus jaga dia baik-baik. Aku kadang berpikir, seandainya waktu itu bisa diputar, aku pengen banget pertemuan kalian itu di titik dimana gak ada luka duluan. Tapi mungkin ini memang jalan Allah. Harus ada benturan, harus ada luka, biar kita tahu siapa yang tetap tinggal saat badai datang. Ayu, hari ini ibu duduk di sini bukan sebagai perempuan yang pernah membentakmu, tapi sebagai seorang wanita tua yang baru sadar bahwa cinta itu nggak harus ditunjukkan dengan penguasaan. Selama ini ibu pikir makin ibu genggam anakku, makin dia sayang. Tapi ternyata justru karena genggaman ibu hampir kehilangan semuanya. Ibu, cinta itu bukan soal siapa yang paling dekat, tapi siapa yang paling tulus. Ayu tahu ibu bukan benci, hanya belum siap berbagi. Tapi Ayu gak pernah anggap itu sebagai saingan. Ibu tetap ibu, dan Ayu hanya ingin menjadi bagian dari rumah ini tanpa harus menyingkirkan siapapun. Ibu terus sibuk merasa ditinggalkan, sampai lupa bahwa setiap perempuan yang mencintaimu bukan untuk merebut kamu dari ibu, tapi untuk menjagamu bersamaan. Dan Ayu, dia bukan cuma jaga kamu, dia juga jaga kehormatan ibu, bahkan saat ibu gak layak dihormatin. Ibu, sejak pertama kali Ayu merasa rumah ini sebagai istri Mas Dirga, Ayu selalu berharap ibu mau peluk Ayu, bukan karena Ayu haus kasih sayang, tapi karena Ayu ingin merasakan seperti apa dicintai sebagai anak perempuan ibu sendiri. Maafkan ibu, Yu, maafkan tangan yang terlalu sering menunjuk dan bukan merangkulmu. Maafkan murid yang lebih banyak mencaci daripada mendoakanmu. Tapi hari ini kalau kau masih izinkan, bengkak aku peluk kamu sebagai anakku. Ibu gak perlu minta izin. Pelukan itu sudah Ayu tunggu sejak lama, dan pelukan dari ibu akan menyembuhkan semua luka yang pernah Ayu tutupi dengan diam. Keduanya berpelukan, air mata mengalir, tapi bukan lagi karena luka, melainkan karena sebuah kedamaian. Rumah ini sekarang adalah rumah cinta, bukan lagi tempat luka. Ayu janji, selama ibu di sini, Ayu akan jadi anak, bukan segera menantu.